Everything is content. Sini aku kasih tahu ide konten yang bisa kamu bikin saat bulan puasa. Dari yang mulai jago masak sampai yang pengen makin produktif, semuanya bisa bikin dan penjelasannya detail banget. Simak ya. Pertama, kategori masak. Buang jauh-jauh pikiran kalau konten masak itu harus ribet, harus estetik ala kafe. Netizen itu cari yang praktis. Ide konten pertama, kategori masak. Food prep sayuran 1 minggu. Jangan cuma pamer isi kulkas. Jangan cuma pamer kulkas kamu itu penuh. Kasih edukasi. Jelasin cara cuci sayurnya gimana, pakai cuka apel atau pakai garam. Gimana ngeringinnya supaya nggak lembab, dan cara layering di wadahnya itu kayak gimana. Sayur keras harus di bawah, yang daun itu harus di atas. Bilang ke mereka, lakuin ini hari Minggu. Sahur kamu tinggal cemplang-cemplung 2 menit selesai. Ide konten yang kedua, menu sahur one pot meal. Ini penyelamat kaum ngantuk. Jelasin resep satu alat, misal nih pakai rice cooker doang. Masukin beras, ayam, wortel, dan bumbu sekaligus. Jelasin takaran airnya segimana supaya nasi itu nggak lembek, tapi ayamnya tetap matang sempurna. Tekankan poin minim cucian piring sebagai nilai jual utamanya. Next, ide konten yang ketiga, kategori masak, audit stok kulkas. Masak sisa bukaan. Ini konten sulap makanan. Jelasin gimana cara ayam goreng sisa bukber itu yang udah keras bisa jadi ayam suwir kemangi buat sahur. Kasih tips reheating yang benar supaya teksturnya itu nggak rusak dan tetap sehat dikonsumsi. Lanjut, minuman takjil anti ngantuk. Jelasin kenapa takjil tinggi gula itu bikin badan drop pas taraweh. Kasih resep alternatif kayak es timun serut lemon buat recharge elektrolit tubuh secara alami. Kaum-kaum yang sehat pasti bakal save resep ini. Ini konten yang terakhir yaitu spill belanja mingguan budget irit. Rinciin tuh belanja ke pasar modal 100.000 dapat apa aja. Jabarin cara bagi porsinya buat 3-5 hari ke depan. Plus tips nawar atau pilih waktu belanja biar dapat harga sisa pasar yang lebih murah. Itu semua untuk kategori masak ya, kategori dapur. Sekarang kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu self-improvement. Ramadan itu momen terbaik buat upgrade diri. Oke, masuk ke ide konten pertamanya, yaitu target khatam Al-Quran. Metode lembar misalnya. Jangan cuma bilang, ayo baca. Tapi jelasin teknisnya. Dalam sehari ada 5 waktu sholat. Tiap habis sholat, baca 2 lembar atau 4 halaman. Kasih tips nih, simpan Al-Quran kecil di tas atau pakai aplikasi nih biar bisa nyicil pas lagi ngantri war takjil. Ide konten yang kedua, digital detox menjelang maghrib. Jelasin nih kalau jam 5 sore itu waktu paling kritis. Daripada doom scrolling, mending HP itu dimatikan buat zikir atau ngobrol sama diri sendiri. Manfaatnya apa? Mental lebih tenang dan buka puasa nanti jadi lebih nikmat. Masuk ke ide yang ketiga, yaitu jurnal syukur harian. Jelasin aja cara bikinnya yang simple. Tulis 3 hal yang disyukuri hari ini. Misalnya dapat gorengan hangat, atau kerjaan selesai tepat waktu. Ini tuh melatih otak tetap fokus ke hal positif meski ada rasa haus atau rasa lapar. Next, ide konten selanjutnya yaitu bangun 30 menit sebelum sahur. Bahas manfaat sepertiga malam buat tahajud atau buat deep thinking. Kasih tips biar nggak snooze alarm. Letakkan tuh HP jauh dari kasur kamu supaya kamu terpaksa berdiri, terpaksa bangun nih buat matiin suara alarmnya. Ide konten terakhir di kategori self-improvement itu adalah tips mengatur emosi. Jelasin kalau kita gampang marah pas lagi lapar itu karena faktor hormon kortisol. Kasih teknis praktis, nafas 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Ingetin, puasa kamu itu bukan cuma sekedar nahan lapar, tapi juga nahan lisannya. Oke, kita sekarang masuk ke kategori yang ketiga, yaitu kategori Lifestyle and Health Survival Guide. Kasih panduan teknis biar badan itu tetap bugar. Ide konten pertama, jadwal tidur metode 90 menit. Jelasin nih, kalau tidur berkualitas itu dalam siklus 90 menit. Kalau kamu mau bangun jam 3 pagi, berarti kamu harus tidur jam 9 malam. Itu ada 3 siklus. Atau jam setengah 11 malam, ada 2 siklus kan. Itu supaya bangun kita itu nggak pusing dan nggak grogi gitu loh.
Next, ide kontennya yaitu olahraga ringan 10 menit. Contohin gerakan dynamic stretching 30 menit sebelum berbuka supaya energi yang hilang itu bisa langsung diganti. Jelasin aja, jangan angkat beban berat jam 1 siang. Kenapa? Ide konten selanjutnya yaitu teknik hidrasi 2-4-2. Bedah pembagian minum air putih nih, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas antara maghrib ke isya, itu dicicil, dan 2 gelas lagi saat sahur. Jelasin kalau minum langsung 2 liter pas sahur, bikin kita bolak-balik ke kamar mandi pastinya. Perutnya juga kembung bakalan. Lanjut ya, ide konten selanjutnya yaitu isi tas Ramadan kit. Spill barang esensial, misalnya kayak mukena travel parasut, botol lipat, semprot wajah, sampai kurma isi 3 buat darurat kalau azan maghribnya itu masih di jalan. Dan yang terakhir, ide kontennya itu tips produktif di jam-jam kritis. Gunakan teknik time blocking, kerjaan paling berat, butuh mikir, taruh di jam 8 sampai jam 11 pagi. Jam 2 sampai jam 5 sore buat kerjaan administratif yang nggak butuh otak mikir keras gitu. Itu ya di kategori lifestyle and health. Dan sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya, fashion and beauty. Biar tetap estetik meski lagi puasa. Ide konten pertamanya, skincare rutin anti kuyu. Jelasin nih kalau musuh utama saat puasa itu adalah dehidrasi kulit. Tips detailnya misalnya pakai hydrating toner berlapis, pakai 7 skin method, dan wajib kunci pakai moisturizer gel. Jangan lupa sunscreen karena kulit dehidrasi itu gampang banget rusak. Ide konten selanjutnya yang kedua itu adalah tutorial hijab satset. Kasih tutorial gaya hijab yang nggak butuh setrika lama dan cuma butuh 1 jarum pentul misalnya. Pilih bahan yang adem nih, supaya nggak keringetan pas lagi cari-cari takjil. Next, ada kapsul wardrobe. Jelasin nih konsep pilih warna netral, putih, krem, abu, buat seminggu. Contohnya nih ya, 1 kulot bisa buat 3 gaya. Ke kantor, bukber, sama pengajian. Biar nggak pusing pilih baju tiap hari. Ide konten selanjutnya itu adalah make up no make up look. Fokus ke color correcting. Jelasin nih cara tutupin mata panda akibat begadang sahur pakai concealer peach. Terus lip tint tipis supaya muka itu kelihatan hidup. Nah yang terakhir nih di kontennya, review mukena traveling. Kamu bisa bandingin 3 jenis mukena, mana yang paling kecil, mana yang paling gak gampang bau apek di tas, dan mana yang paling gampang dilipat balik. Oke, kita masuk ke kategori terakhir yaitu hiburan. Ini yang paling gampang viral sih, karena ini relate kita banget biasanya tuh ya. Ide konten yang pertama, POV, detik-detik menunggu maghrib. Misalnya nih video lucu nunjukin semua suara jadi mirip azan. Ide konten yang kedua, tipe-tipe cari takjil. Bedah karakter nih, ada si hunter diskon, itu biasanya nunggu maghrib lewat nih, kan dapat diskon tuh ya. Terus si kalap, semua dibeli. Atau si pasukan gratisan, misalnya nyari-nyari masjid nih yang nyediain bukber, nyediain takjil, ya kan? Nah, detailkan tuh ekspresi setiap karakternya. Lanjut, ide konten selanjutnya, ekspektasi versus realitas sahur. Tunjukin nih, niat awal makan sayuran sehat, lengkap. Versus realitanya, makan sambil merem, cuman pakai kerupuk karena kesiangan. Next ya, ide konten selanjutnya yaitu drama grup WA bukber. Tampilin nih screenshot chat wacana ayo kapan, terserah, yang akhirnya gak pernah jadi sampai lebaran tiba. Dan ide konten terakhir, suara ikonik Ramadan. Bikin nih kompilasi suara, gesekan sarung, sendok kena piring pas sahur, iklan sirup, sampai sirine imsak yang bikin panik langsung minum segalon air. Tuh, udah aku jabarin detail semuanya, nggak ada alasan lagi buat bingung mau konten apa ya. Kira-kira kategori mana nih yang mau kamu eksekusi duluan?